Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita melanjutkan ayat 96. Ya, mulanya saya terpikir juga, rasanya sudah pernah disampaikan, rupanya disampaikan hari Minggu sebagai contoh. hari Minggu kemarin, ya. Iya, Pak. Ya, waktu di Semarang itu. Jakarta ya, waktu Jakarta. Nah, sekarang kita ulang lagi, nggak apa-apa. Ayat 96, dibuka Al-Quran ya. Iya, Pak. Masih sambungan daripada Ayat 96. Ya, 95 yang mengatakan wala yatamannahu abada. Jadi yang sebelumnya lagi pakai kul itu. Ini ayat 94. Mulai itu disuruh oleh Allah menyampaikan, Muhammad, kalau memang akhirat itu sudah ditentukan Allah untuk kamu, coba. Nah, pertama ini fatamannal maut. Rupanya tidak akan mereka mencintai mati atau takut ya. Baru inilah yang sekarang ya. Wala tajidanna. Lah, mari kita bertaus. Caranya begini. Ini kan wala tajidanna ini caranya belajar kita begini. Pertama apa dulu ini bacaannya? Nampak kok? Al-qiraah. Baca. Sudah itu apa lagi? Kitabah. Berarti ini baca, ini nulis. Jadi dari anak-anak kecil sudah diajar nulis aturannya. Bagaimana nulis huruf alif, bagaimana nulis huruf ba, pokoknya hijaiyah. Bagaimana menyambung, mana yang bisa disambung di tengah, kiri kanan, mana yang di muka saja, mana yang di belakang. Mulai itu diajarkan. Sangat dasar itu diajarkan. Membaca-baca ya, tapi langsung sekali. Harapan kita pada guru-guru MDA begitu aturannya. Baca, misalnya katakan alif atau A, tuliskan. Jadi pas dia. Sudah pandai dia nulis, baru disuruh rangkai. Ini boleh rangkai sini, tapi cari nanti setelah dirangkai huruf-hurufnya mempunyai arti. Jangan nggak punya arti. Kan terarah itu. Misalnya dituliskan H besar itu. Udah pandai dia nulis. Terus dikasih huruf zal. Sudah itu dikasih huruf H besar lagi ya. Ataupun dikasih alif. Sehingga tertulis dia haza. Udah ngerti dia. Haza artinya ini. Jangan dia jangan dan dia indah. Dia jangan atau yang punya arti. Tidak kunjung dia. Ya. Ini harapan kita kepada guru-guru MDA. Ya. Supaya nanti dia cepat mengerti isi Al-Quran. Itu mengenai Al-Kitabah. Sudah itu Al-Qawaid. Ini Al-Qawaid. Undang-undang, sastra, tata bahasa. Lalu mufradat. Ya, boleh Ibu catat ya. Membaca, menulis, undang-undang bahasa, baru vocabulary kata. Gini generasi muslim yang diajarkan untuk masa yang akan datang atau diwajibkan ini aturannya. Jadi ada harapan kita kalau dia menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi warga negara, bagus dalam berpikir. Ya.
al-qiraah, al-kitabah, al-qawaid, al-mufradat. Qawaid ini masih bisa dikembangkan nanti dengan sastra, ya, Menulis. dengan sastra. Kalau Al-qir, al-mufradat apa artinya Pak? iya, vocabulary, Oke dulu. mufradat kata, ya, Oh, vocabulary, ya. sih Pak. Nah, jadi baru dia paham, ya. Ya, saya ingat memang diajar dulu membaca alif-alif juz amma sampai kepada apa itu anakum inakum aunakum, sudah itu abu tausi jaiha, sudah itu, tapi menulis kurang. Aturannya menulis diajari langsung. Ya Pak Bet, mulai di sekolah Pak Bet tuh lah. Ya nanti dikirim masing-masing apa perwakilan dikirim, nanti buku sudah disiapkan jilid pelajaran 1 sampai 7, jilid 1. Nah, dikirim ke seluruh penjuru. Nah, ya, baru diajarkan sekurangnya ada muridnya anak cucu atau orang keliling. Jadi pertama ini dia modelnya. Nampak. Ini. Putih aja nampak ya. Oh. Ya, ini dia. Jadi ini sudah dibuat susunannya seperti ini, besar supaya tulisannya pun besar. Ya. Ini dibuat seperti ini, buku 1, buku 2 sampai buku 7 supaya ada apa? Di sini ada daftar isi, ada pendahuluan, kemudian ada konklusi di belakang. Jadi nanti insya Allah dikirim. Ada sumber-sumber. Oh ya, mana? Oh ya, ada sumber-sumber bacaan. Nah, ini di belakangnya. Di belakang sudah saya buat mampu mengucapkan, baca lancar, menulis. Nah, ini maksudnya nih. Terus mampu mengetahui bentuk-bentuk kata fungsi mufradat. Sudah itu bahasa salah satu sumbangsih yang dapat Ustaz tampilkan inilah untuk itu. Baru nanti paham. Kalau di sini sudah nanti bisa dibacai, ada ulangannya, sumber buku berguru langsung dan buku langsung. Kata Pak Albert, sanadnya pun ada saya tuliskan sini. Ya, antara lain kalau yang di selama belajar 2 bulan, Profesor Mahmud Yunus, Daram Yunus, Profesor Ilyas Ali, Rifa Yunus, Malik Khalidi, Muslim Abud Al-Ma'ani, Johar Nurdin, Johar Mahmud. Kalau buku-bukunya pun ada. Jangan ragu lagi. Ini sudah ada sanadnya. Ya, nanti dikirim. Ini sampai 7 pelajaran. Kalau sudah matang, nanti minta lagi 7 lagi. Kalau matang minta 7, sekurang-kurangnya 3 kali 7, 21 pola pelajaran. Sengaja saya tampilkan di muka ini beberapa ayat dikelilingi di kepala saya, karena inilah inspirasi saya. Karena dalam Al-Quran disuruh banyak sekali ayat mengatakan bahasa Arab gitu. Kenapa tidak diajari bahasa Arab? Jadi itu makanya dikeliling kepala saya buat ayat. Ini inspirasi ya. Nanti insya Allah saya kirim, nanti saya ini dicetak di Jakarta bagus sekali. Cetakan nggak tahu di Padang lah. Nanti saya contohkan di Padang bagaimana, bisa nggak buat ini. Ya, insya Allah. Pak masih di Jakarta Pak? Sekarang sudah di Padang. Oh, udah Padang. Ya. Sudah di Padang dan sudah sampai ke Curug, dan ini pun ada saya tinggalkan ke mahasiswa supaya diajarkan orang Universitas Bengkulu. Cari anak-anak UIN supaya diajari kepada anak-anak. Ya. Itu apa kok? Tidak bungku ikut ke dia gitu. Anda kini tidak bungku mengaji. Suruh.
pelajari orang lain. Oh, jadi kok buku deh. Baik, qiraah ya. Pertama, cobalah ya kalau ada anak cucu di keliling atau anak saudara, ajarkan membaca misalnya agak 5 huruf aja jadi dulu. Alif, A ataupun A, Ba, Ta, Sa. Sudah itu makanya ajari sudah pandai dia nulis sampai ke berapa itu? 26 huruf ya? 28. Ya, 28. Jadi nanti kalau sudah pandai dia kasih hadiah bumbunya supaya capek pandainya. Ya, sudah itu mesti diajarkan ke 28-nya itu. Karena nanti kita mau menangkap kata-kata. Baru diarahkan nanti itu seperti kasih barisnya itu langsung sekali misalnya seperti itu sampai tertulis haza, hazihi, dalika, tilka. Baru beritahu dia artinya ini ya. Haza dipraktekkan. Zalika, zalika. Dari TK bisa. Saya ada juga rencana saya membuat pelajaran untuk TK. Ya, bukan untuk nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi pun boleh. Tapi akhirnya dia punya pengertian. Jangan diajari anak-anak yang nggak ada artinya. Misalnya dibikin artinya alata, itu nggak ada gunanya. Ya. Nah, sudah itu baru diangsur kawaid, baru mufradat. Nah, sekarang mari kita baca dulu qiraatnya dulu sederhana. Ini dia. Baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Ini saya tulis dalam sebentar. Menulis ala ini panjang sebenarnya, tapi belum dapat saya sekolahnya bagaimana menulis di komputer supaya panjang. Ini hayat begini juga panjang ini. Jadi ala hayatin ya. Nah, hayatin. Terus wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammara ya. Ayu ammara ya, adaan sebentar. Ayu ammara ya. Ya. Ini baris. Kenapa ayu ammara ditulis? Ya, karena sama dengan ahrosoh. Sama dengan ahrosoh, maf'ul. Bukan kenapa yu ammara enggak yu ammaru? Karena ada jabatannya sama dengan ahrosoh. Bukan, adaan. Kan adaannya Bu Didi. An. Ada huruf nasab. Nantilah itu kawaidnya. Begitu. Terus apa lagi? Wallahu basirun bima ya'malun. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Diulang-ulang bacanya. Itu untuk qiraah. Saya sudah putar gaya-gaya membaca orang lain di Sudan lain bacanya, di iramanya itu beda-beda. Pokoknya lancar baca itu perlu lancar baca, menulis, kan itu yang dua. Baru kita sedikit ya walaupun kan sama sebenarnya grupnya peserta tafsir ini. Jadi walaupun qiraah, terus kitabah, kawaid. Kawaid ini kan kaidah. Kaidah bentuk satu. Kalau kawaid sudah banyak. Jadi kaidahnya ini dia. Saya buat begini lagi.
Yang kita bahas ini dulu. Walatajidannahum 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 walatajidannahum. Diulang-ulang ya. Baru wa. Kalau pindah kita ke kawaid. Kalau ini yang seperti yang saya sebutkan, kita mulai berpikir wow-nya ini wow atapkah, wow-nya ini wow sumpahkah, wow-nya ini wow tambahankah. Itu nanti bagi yang punya catatan, lihat catatannya. Sebenarnya kalau mencari wow atap itu yang jelas-jelas, maksudnya dalam satu kumpulan. Jadi ini sudah ayat 90 berapa tadi? 96 ya? 96. Nah, 96. Entah bisa diatapkan ke sebelumnya atau enggak. Pokoknya namanya wa atap ya, atap. Kalau atap itu artinya kalau bahasa Arab kan atap atau sebenarnya atap itu artinya sayang di bawah ketiak. Kalau di bawah ketiak kita kan sayang itu. Di bawah ketiak. Maksudnya hiasan saja. Jadi itu makanya disambungkan. Jadi wow. Baru di sini ada lagi la. Berarti wow sudah dibahas. Ini warnanya. Wow. Kasih warna supaya sama-sama. Kuning. Ini dah wow. Laita karena bapak-bapak, ibu-ibu, guru saya mengatakan bahwa ada orang yang membahas disertasinya seluk beluk huruf wow di dalam Al-Quran. Baraka banyaknya tuh. Seluk beluk. Saya kalau bertemu dengan bapak itu mungkin bisa diminta tolong disertasinya. Ya. Enggak, maksudnya dia kan sekolah di Mesir. Di guru itu pun sudah tamat, entah masih hidup dan enggak kan. Jadi seluk beluk huruf wow. Kalau mula-mula, kalau kita pemula sangka wow dan semua, rupanya enggak. Malah ada wow-nya kemarin waktu wow belajar kita wow apa namanya itu? Pak Israel ada enggak? Pak Israel ada wow-nya. Wow apa namanya? Wow kenyang. Sumpah, kenyang. Wow kenyang namanya. Wow giza namanya. Terus ada la di sini. Kan la tajidanna, la. Dulu kan nggak terpikir kita ini. Disangka membaca saja, rupanya la ini adalah ini kasih ini warna inilah. La. Ini warnanya. La. Kalau la apa namanya? La penegas. La penegas. Ya, la penegas, la taukid. La taukid. Terus baru berikut tajida. Tajida. Tajida, belum tajidan lah, tajida baru. Tajida. Sampai sini. Tajida ini. Dulu waktu mulai pandai baca Quran kan nggak sampai pikiran kita ke situ. Karena belum diajarkan oleh guru. Oh, rupanya begini rupanya. Mana itu? Inilah dikasih yang merah ini supaya bagus ya. Kalau merah tadi agak hitam. Tajida. Ini tajida. Fi'il mudhari ya, Pak? Ya bentuknya fi'il mudhari. Cuma itu yang kemarin itu. Apa fi'il madinya? Siapa masih ingat? Ya jada. Jada ya. Fi'il Jada. Tajida. Fi'il jada kan, Pak? Jada ya. Mana mungkin pula dua. Fi'il madi paling kecil 3 huruf. Wajada. 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 Terus apakah mudhari'nya? Ini kan fi'il mudhari'. Yajidu. Yajidu. Kenapa hilang waw? Diganti waw dengan ya.
Mana pula diganti waw dengan ya? Ya itu kan huruf mudhari itu, Bu. Ini Kan mulanya wajada. Terus Iya. mudhari'nya apa? Yaujidu. Yaujidu, Pak. Yaujidu. Yaujidu. Tapi Ya. kalau jatuh waw mati antara baris di atas dan di bawah, maka dia Hilangkan. dihilangkan. Nah, gitu dia. Jadi wajada yaujidu menjadi yajidu. Yajidu. Nah, baru kalau kita kan sudah belajar juga masdarnya. Masdarnya apa itu? Abstrak. Taujidan. Itu Kalau Taujidan. belum, rupanya matang masdar untuk ya. Belum matang. Iyalah. Wajada yajidu. Lihat kamus. itu Ya, bisa wajadan. Ada satu lagi. Wujud. Ya wujud. Kaji orang gaya-gaya awak dulu mah. Wujud qidam baqa. Wujud. Wujud itu master dari wajada. Ini tajidah, kenapa tajidah, Pak? Antang. Ini kan berarti aslinya aslinya kan taujidu. Taujidu ya, Pak. Ya. Cuma dia baris di atas karena masuk nun yang ini nun taukid. Taukid itu. Nun taukid. Ya, nun taukid, nun penegas. Nun taukid ini pun dibagi dua. Ada nun taukid berat namanya sakilah, ada khafifah. Khafifah itu ringan. Ya, jadi ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Itu makanya Ibu Khafifah itu ngomongnya ringan terus. Ya, mungkin doa ayahnya itu. Khafifah ngecek kanjang gubernur Jatim ya. Khafifah. Ringan jalan, ringan bekerja, ringan berbuat. Nah, jadi ada sakila, ada khafifah nanti tuh untuk lebih apanya. Nah, sekarang itu makanya dia menjadi baris di atas. Biasanya fi'il mudhari baris di atas. Kalau ada an ini enggak. Dah, lah ngerti awak. Baru nun ini lagi. Kan ada nun ini. Inilah nun apa tadi? Nun. Kalau ini nun sakilah namanya. Sakilah. Ya, sakilah. Nun menjadi berat. Cuma kan dia di baris di atas. Ini nun. Tapi dia penegas juga itu, Pak. Untuk penegas juga itu. Kemudian ada pula hum. Balik lagi kuning ya, supaya berwarna-warni. Supaya menarik pula. Ada pula hum. Hum ini bentuk apa ini hum? Domir. Domir. Sebenarnya ini kalau mau direkan domir pun bisa. Yang sebenarnya domir itu ada ha itu saja. Ha itu maka dipakai haza, za, itu yang domir sebenarnya. Tapi dia dipakai apa ya? Jadi yang mimnya itu, yang mimnya adalah menunjukkan laki-laki, yang mimnya. Kalau dia perempuan, maka nun. Maka kadang-kadang saya pikir laki-laki bule, pedusi bentuk apa. Jadi dia ya, karena dia mengandung. Ya. Kadang-kadang saya pikir itu makanya ada orang sudah saya tanya, nggak mau orang ada dari dosen Yayan ini. Saya minta bukunya dulu. Huruf-huruf apa ini? Huruf-huruf Arab ini. Entah di mana sudah nggak bertemu saya jadinya. Ada dulu yang menunjukkan kepada saya bahwa di tubuh kita ini katanya terdiri huruf. Kan begitu. Mana huruf alif, mana huruf nun, mana huruf ba. Jadi kalau kadang-kadang nggak tahu loh saya, kalau ini sakit, ini huruf nun yang sakit gitu.
Ya, pokoknya kita baca aja, baca. Nanti jangan, ya, semuanya ilmu itu kan boleh dibaca. Kita kan ada filternya. Cuma itu bedanya memang Amerika dengan kita. Kalau Amerika kan agak liberal dia segitu. Iya, dia berpikirnya maju, nggak seperti kita. Baru dibaca sih lama alayula ya, ya kan. Di orang tuh nggak sangat kritis. Nah, ini pertama mengenai kawaid sederhana, tapi ini saya bawakan baru tafsir. Kalau mufradat aturan taruhlah mufradat, kan berarti mufradat. Kalau waktu apa tadi bisa diartikan ini? Lihat terjemah yang kalau membantu kita terjemahan kan ada bermacam-macam. Ada enggak pakai terjemahnya pakai dan? Ada tadi. Dan Ada. ada Pak. Ada. Kamu berarti akan mendapati mereka. Ya. Dan Ada. sungguh kamu akan mendapati ya. mereka. Kan ada dan yang kita Ada. terjemah dan ada ya. Ada. Berarti dibuatnya itu sudah jelas itu menjadi atap dibuatnya. Dan ya nanti itu pengembangan pengetahuan kita. Terus apa lagi? Sesudah ada enggak sungguh? Ada. Ada. Bagaimana dia menerjemahkan dan sungguh gitu? Ya. Dan sungguh. Oke. Kemudian tajida bagaimana mufradatnya menerjemahkan di situ terjemahan? Mendapatkan. Kamu. Kamu itu Pak. Tajida kan anta ya Pak. Di terjemahan bagaimana dibuatnya? Sungguh. Kamu akan mendapati. Ya. Kamu akan mendapati. Berarti terjemahannya itu terjemahan mubtada khabar itu. Iya. Kalau yang terjemahan fi'il fa'il tentu begini. Mendapati engkau. Dan sungguh akan mendapatkan engkau. Gitu. Fa'ilnya tentu di belakang. Kalau fa'ilnya di muka itu adalah mubtada khabar. Jumlah ismiyah. Tapi kalau fa'ilnya di belakang dibuat kalau kalau fa'ilnya di muka berarti dibuatnya itu nominal atau jumlah ismiyah. Tapi kalau fa'ilnya di belakang ini kan fi'il mudhari, maka dia adalah verbal, berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, itu makanya kalau kita menerjemahkan yang aslinya dulu dan sungguh akan menemukan engkau. Engkau dibuat ya. Akan menemukan engkau. Engkaunya harus tahu kita. Engkau siapa? Muhammad. Engkau Muhammad. Ada di situ buatnya Muhammad? Ada. Dalam kurung tak apa buatnya ya? Iya, dalam kurung. Jadi gitu. Akan engkau temui nanti Muhammad. Ini sudah diberitahu oleh Allah. Allah memberitahu ke Nabi Muhammad, nanti engkau menemukan baru ada nunnya lagi. Nunnya itu adalah untuk menegaskan juga. Menegaskan juga. Jadi dan sungguh akan mendapatkan engkau sungguh gitu sebenarnya. Jadi kalau dibuat begitu bahasa Indonesia diketawai orang kita. Jadi datang orang penerjemah, ini maksudnya itu gitu. Tapi harus tahu kita walaupun ya aslinya. Jadi penegas diberikan Allah kepada Nabi Muhammad 2 kali. Juga kepada kita yang membaca. Sudah kita pahami. Berarti benar-benar orang sangat ditemukan yang berjiwa seperti ini. Baru ada hum. Hum apa artinya? Mereka. Tapi kalau jabatannya di sini kawaidnya dia menjadi objek. Coba terjemahkan menurut objek. Coba terjemahkan yang ada terjemahan dulu.
menurut terjemahan Ibu Sabrina? Dan sungguh kamu akan mendapati mereka Sudah sampai situ aja Pak, sampai situ aja. Coba diulang lagi Pak. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka Sampai situ aja. yang pelindung. Sehingga situ dulu ya, sampai mereka itu ya. Jadi sungguh dan sungguh kamu akan mendapati mereka. Ya boleh ya, tapi harus kita paham. Jadi dan sungguh akan menemukan engkau Muhammad, sungguh atau sungguh-sungguh akan menemukan engkau Muhammad siapa? Mereka. Akan mereka orang yang Yahudi di atas yang disebutkan itu. Jadi ditegaskan oleh Allah berulang 2 kali kepada Muhammad. Kita pahami pertama, Nabi Muhammad pun setelah mendapat wahyu ini dia tidak sedih. Karena sudah diingatkan oleh Allah 2 kali. Kemudian kita yang membaca paham kita. Berarti penegas 2 kali memang sangat banyak orang merindukan supaya umur panjang. Kan ya enggak Pak Zeni? Iya. Recording in progress. Ya Pak Tommy, kan ingin panjang umur. Kalau bisa lebih malah nanti apa tafsirnya. Itu lagi baras apa panjang umur kok. Lah. Kamu dulu. Ya. Itu orang ada yang ya. Lah. Baru pindah kita tafsir. Lihat ini. Itu dia. Hai wallahu latajidatna. Ayo. Ini tafsir dari Nawawi. Nanti ada tafsir Maraghi. Nanti ada tafsir siapa lagi? Rasid Ridha. Ada tafsir baca Buya Hamka. Ada tafsir coba. Jadi banyak ya Maraghi, ada As-Sabuni, macam banyak tafsir. Kalau kita banyak tafsir baca berarti wawasan kita banyak. Lalu kita rasakan kepada diri kita. Ada enggak yang perasaan seperti ini? Baru dibaca ai. Ini ai tafsir namanya. Ai maksudnya maksud latajidanna ini di sini Pak Nawawi almarhum rahimahullah ya. Almarhum rahimahu. Rahimah itu fi'il apa? Fi'il madhi. Hu-nya itu jadi apa? Maf'ul. Kembalinya kepada siapa? Kepada kepada Pak Nawawi. Didahulukan maf'ulnya ya. Rahimahu. Baru dibaca rahimahullahu. Semoga memberi sayang atau memberi rahmat kepadanya Allah. Itu makanya itu doa itu sama radhiyallahu anhu. Ini enggak rahimahullahu. Ya semoga Allah memberi kesayangan kepadanya. Karena ilmunya kita ambil. Ini yang dimaksud yuntafa'u bih. Diambil manfaat ilmunya. Apa bacaannya lagi? Ini tulisan beliau ini. Apa bacaannya kira-kira? Siapa dapat? Mulai. Mana dia? Mana keluar? Lu keluar dari layar. Keluar dari layar, Pak. Ini yang di bawah ini. Ini kan enggak keluar gambarnya. Lain. Ini lagi. Apa bacanya? Kan sudah, ini apa bacaannya nih? Wallahu
Kenapa? Ini wow-nya. Ini kan wow ini. Ini jelas kalau begini dibuatnya wow kasam ini. Oh, wallahi jadi itu. Gitu. Bersumpah. Jadi almarhum Pak Nawawi memberi tafsiran dari ini, dibuatnya ini adalah wow, Bersumpah. wow kasam. Tapi kalau di Al-Quran ini bukan wow kasam, cuma dalam beliau menafsirkan dipakainya wow kasam. Kan hebat itu cara ilmunya itu. Kalau tanya dia ada alasannya itu. Jadi bukan dibaca wallahu. Kalau wallahu berarti mungkin wow atap sebelumnya dalam tulisannya atau wow permulaannya. Jadi ini dibaca wallahi ya. Baru apa lagi? Wallahi tajidan. La tajidanna. Kalau di ayat la tajidannahum. Ya. Kalau ini enggak la tajidanna, gitu aja. La tajidanna. Jadi wallahi la tajidanna. Jadi maksud dari wala tajidannahum ini diberi maksud oleh Pak Nawawi rahimahullah, la tajidanna, gitu. La tajidanna Ya. La tajidanna. Bagaimana menerjemahkan ini? La tajidanna ini sampai la tajidanna saja. Sungguh. Tajidanna akan mendapatkan orang Yahudi. Masih ada yang tinggal akan mendapatkan engkau. Ya, engkau Muhammad. Terus nunnya itu akan. Tunggu. Nah, akan kan sudah. Kenapa ibu pakai akan? Karena dia fi'il mudhari waktunya 2. Bisa akan datang, bisa sedang. Jadi waktu Nabi Muhammad menyampaikan, coba patamannaul mauta, coba kamu rindukan mati. Allah sudah memberitahu ke Nabi Muhammad, sungguh akan menemui engkau Muhammad, sungguh atau sungguh akan menemui sungguh engkau, boleh gitu ya, Muhammad. Terus apa lagi di belakangnya ini? Yahuda. Yang paling loba. Kenapa dibaca Yahuda? Karena dia maf'ul juga. Iya, maf'ul. Karena kalau di atas tajidannahum maf'ul juga, cuma diganti oleh dijelaskan oleh Pak Nawawi Yahuda. Baru ini dipakai huruf nida. Ini apa bacaannya nih? Ya. Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Ya. Ya Muhammadu. Enggak boleh ya Muhammadah, kecuali kalau Muhammadu Rasulullahi, itu bisa dibaca ya Muhammad Rasulillahi, karena terdiri mudhaf ilaih. Undang-undang ya huruf nida begitu. Inilah tafsir dari ini. Jadi dan sungguh akan menemui engkau Muhammad, sungguh mereka siapa? Orang Yahudi. Wahai Muhammad. Ini wahai Muhammad di belakang. Jadi tajidah ini ya Muhammad ini hanya menegaskan engkaunya di sini. Jadi tidak mungkin ini fa'ilnya tetap anta di sini. Tapi kenapa baris atas dia? Karena berkait dengan nun taukid. Nun taukidnya nun taukid sakilah. Kalau khatibah kadang-kadang dia masih baris depan asli. Tapi kalau sakilah dia nantilah bahasan sakilah dengan khatibah itu ya.
Jadi diulang-ulang awak membacanya kok. Wala tajidannahum, wala tajidannahum, wala tajidannahum. Jadi engkau akan mendapati mereka Yahudi. Baru kalau kita lihat misalnya berikut, kan ini lagi ahrasan nas. Baru dibuat di sini lagi ahrasan nas. Di bawah ini lagi ya. Ahrasan nas. Nih. Ahrasa. Ahrasa. Ini. Sat ya, ahrasa. Jangan ahrasa. 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 Baru di sini anna nasi. Kan ini ayat. Ada orang bermohon ayat supaya dikasih baris katanya. Oke, dikasih baris ya. Jadi di sini ahrasa. Ini yang pelajaran kita kemarin waktu di bahasa. Ahrasa. Kalau begini-begini dia ada tandanya ini. Kan bergandeng dia dengan anas ahrasa. Berarti ini kata kerja atau kata benda atau huruf? Kata benda. Karena ada indikasi di belakang pakai kata benda. Ini ke bawah barisnya. Kalau ke bawah barisnya ini, apa maksudnya ini? Mudhaf nilai. Menerangkan atau mudhaf nilai. Kalau ini tafsir dari apa? Ini dia dibuat tafsir dari la tajidannahum. Tafsirnya adalah wallahi la tajidannal yahuda ya Muhammadu. Lalu kalau tafsir dari ahrasan nas, at-tafsir at-tafsir maksud daripada ahrasan nas apa pula? Ini kan apa ini sudah sempit papanya, pindah ke bawah aja. Nih. At-tafsir ahrasan nas apa itu? At-tafsir ahrasan nas Tamak manusia. Kalau terjemahnya ahrasa apa itu? Lebih tamak. Lebih atau paling, kalau bahasa Indonesia payah kita. Lebih loba manusia. Jadi manusia yang lebih tamak. Ahrasa itu lebih tamak, lebih congkak, lebih loba. Nas manusia, jadi manusia yang lebih tamak. Kenapa dia baris di atas? Karena maf'ul dari tajida. Hum maf'ul juga tadi kan? Iya. Jadi dua maf'ulnya. Jadi sungguh akan menemukan engkau Muhammad, sungguh mereka, bagaimana engkau temukan mereka Yahudi? Ya akan manusia yang paling loba, yang paling tamak. Yang paling tamak. Apa maksud dari ahrasan nas? Memerlukan di sini ada lagi. Coba Pak Israel, ada enggak tafsir Munir Pak Israel dulu? Ada Pak. Pak Israel ada tuh. Kopi. Pak Isa nggak menjawab. Pak Israel ada punya tuh Pak. Oh Ibu Didi punya ya? Ya di Pak Israel ada foto punya Pak saat itu.
Oh, Tapi Apa Ibu Didi? ya, Pak, tadi ada Hah? lagi nggak dilihat Pak. Lagi Oh, nggak dilihat. hanya buka tab. Ya tersimpan di lemari enggak Pak? Dia lah. Boleh. Ibu Didi nak lawa ya anda ya. Di lemari. Oh Di ya di lemari. lemari. Lemari ya. Nanti kalau tafsir Maragi ataupun tafsir terjemah nggak apa-apa digandeng. Awak kan nggak perlu tamat capek dah, dan perlu paham. Ya Pak Bet, ikut tamat sehari, sekian pahalo itu anak-anak ngaji itu. Kalau orang-orang pun nggak itu ngajinya dah. Nah, di sini ada saya lihat. Berarti rasan nas masih ada nih sedikit lagi. Rasan nas apa Allah. sambungannya? Allah hayah. Ala hayah sampai situ. Ala hayah. Ini dia. Ala hayatin. Hayatin itu kalau mau menulis panjangnya begini dibuat. Dikasih alif sini. Tapi di situ kan dibuatnya wow ya. Iya. Karena yang batin. Biasa. Ya itu biasa tuh pakai ada undang-undangnya pula itu. Pada umumnya kalau pakai bulat ini menandakan kemuliaan pada umumnya ya. Misalnya sholah, apalagi hayah. Tapi nanti kalau maksiyah bagaimana maksiyah. Jadi pada umumnya ada ta marbutah itu untuk kemuliaan. Jadi ahrasan nas alal hayati. Ya, ini baca. Ala hayatin. Jadi engkau temui akan menemui engkau sungguh Muhammad akan mereka orang Yahudi. Apa yang engkau temui pada mereka orang Yahudi? Manusia yang tomak. Ahrasan nas. Manusia yang paling loba dalam hidup. Ya. Kalau biasanya kalau orang sangat senang sekali dia hidup, mati senang dia atau takut? Takut. Hidupnya. Kalau hidupnya marit, oh mudah. Ya, kalau marit hidupnya minta mati dia. Tapi kalau hidupnya senang, Tak hidup dia. Iya, pokoknya ya biasanya pikiran dipengaruhi harta dan sebagainya. Jadi kalau orang sebenarnya secara umum, kalau sudah sangat senang sekali dalam hidup, biasanya mati takut. Ya, tidak main tergantung lele langsung tuh. Kalau sudah senang dalam hidup, Mati takut. enggak kan soal mati. Oh. Nah, maksudnya kalau dia sangat gandrung sekali hidup di dunia ini, iya maksud sangat senang, maksudnya senang. Kalau itu makanya orang sampai sekarang orang umur panjang lah. Rezeki murah. Murah. Rezeki murah. Alai umur panjang, alai rezeki murah, alai badan sehat. Kalau panjangnya umur dah sehat, dah gitu. Dan tiga itulah lah hebat tuh. Umur panjang, rezeki murah, badan sehat. Sebab kalau lah rezeki murah, anan di kandak dapat. Ya, kalau rezeki tidak ada tentu payah. Nah, jadi ini ahrasan nas ala hayah maf'ul ini. Dalam apa? Cuma maf'ulnya ini melekat. Kemana melekatnya? Ke Katanya. hum.
melekatnya ke hum. Ya. Nah, berarti melekatnya ke orang. Jadi ahrasan nas, apa terjemahnya situ Ibu Sabrina? Dibuatnya yang ahrasan nas ala hayah saja. Ahrasan nas, paling serakah manusia atas kehidupan dunia. Yang paling serakah itu ahrasa, manusia. Jadi paling serakah manusia atas hidup. Maksudnya paling serakah hidup itu bukan serakah hidup itu maksudnya adalah nanti dipanjangkan umurnya. Jadi siapa yang minta panjang umur masuk serakah juga ya. Iya. Tapi nggak pula diminta pendek. Karena ada ayat mengatakan, Allah mengatakan, orang yang panjang umur bukanlah dia diundur-undur, dipanjang-panjangkan. Dan orang yang pendek umur bukanlah dipendekkan, tapi itu sudah Takdirkan. ditakdirkan, sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi ini maf'ul juga. Cuma melekat maf'ulnya kepada hum. Nah, sekarang apa tafsir dari ahrasan nas? Tafsir dari ahrasan nas adalah, kalau di sini sama dengan, buat di bawah ya. Ahrasan nas menurut Pak Nawawi, hebat juga Pak Nawawi membuatnya. Ini ya tafsirnya. Maksudnya katanya. BKU apa tuh? Lah dia ambil apa tuh bukunya. Jangan huruf jar, langsung aja tuh master dari bakaya. Ya. Bakaun. Bakaun bacanya Pak. Ya. Bakaun masdarnya itu. Bakaun. Ini. Bakaun fit dunia. Ini dia. Fit dunia. Bakah hidupnya. Ya. Jadi maksud ahrasan nas alal hayah, bakaun. Ini bakaun ini ya. Kasih baris ini. Bakaun fit dunia. Ini tetap dunia dibaca walaupun ada huruf jar. Apa artinya ini? Apa terjemahnya? Kekal di dunia. Itu ya. Pak Nawawi membuat kekal di dunia. Kekal di dunia. Iya. Kekal di dunia. Bakaya. Ya. Baka. Kalau yang membawa gelas di yang pakai alas itu namanya apa? Baki. Kalau di Minangkabau balik ke induk samangnya bako. Bako. Iya, bako. Kalau di Medan mengakini babako. Balik ke sumbernya. Bakonya ke ayahnya atau ke induannya? Ayahnya. Jadi di asalnya ayahnya, jadi balik ke baki. Bako. Babako. Kalau ditanya orang lain tahu asli bako itu, di jalannya bahasa Minang. Kisian itu bahasa Quran semua. Baka. Wujud kidam bako. Ya. Ingin ini ahrasan nasnya. Sekarang kan sampai sini. Kalau dilihat ayat kan berarti sampai di sini. Iya. Sampai situ ya. Jadi dikajilah bagaimana menulisnya, bagaimana bacanya, bagaimana nulis, apa undang-undangnya, kemudian apa mufradnya, kemudian apa tafsirnya. Banyak lagi, baru analog lagi yang lain. Kalau dibawa kepada kita sama-sama, awak ingin
Kalau nak kekal lah, ingin agak panjang umur apa tuh Pak Zaini? Enggak. Enggak lah. Enggak. Kalau ada takdir. Iya dek awak dek sakit-sakit dek tua, tapi kalau makin kuat buat kira-kira. Oh, mata makin tarang, tenaga makin kuat, jangit makin halus. Pasti ada keinginan orang. Kalau sakit keinginan awak cuma itu Pak, yang Apa? ada itu mudah-mudahan bisa juga kita semampu kita. Ya itu namanya yang disebut Rasulullah itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Iya, iya. Jadi selama hidupnya baik amalannya. Kan itu saja. Nah, sebenarnya apa yang teringat saya tadi itu mengenai apa ini, mengenai ini. Jadi ini makanya waktu ini mulailah awak putar-putar, diputar-putar maksudnya dikaji-kaji tarui. Nanti ada keinginan tuh kalau jadi bukan diinginkan, bukan pula dipantangkan. Ya berarti hidup di dunia ini sudah ditakdirkan. Cuma berapa pula batasnya nggak tahu kita. Itu makanya ada nanti ayat kalaulah tidak karunia Allah kepada kamu, sudah binasa awak. Maksudnya tanpa diundur-undur sedikit atau tanpa waktu sedikit, langsung kita begitu salah meninggal, itu berbahaya itu. Nah, itu maka nanti ada ayat di surat Baqarah sudah lewat kita dulu itu. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Iya. Kalaulah tidak karunia dan rahmat Allah atas kamu, hai orang Yahudi dan termasuk kepada kita, kamu sudah binasa. Maksudnya begitu kita salah langsung mati. Sekarang masih ada waktu. Jadi waktu yang masih ada yang nggak tahu kapan batasnya, kita gunakanlah pertama apa kita pakai untuk taubat. Itu yang utama dulu. Jadi banyak mengucapkan astagfirullah atau yang bersamaan. Astagfirullah. Kalau Nabi Muhammad satu hari itu paling sedikit berapa dia membaca taubat? 70 kali, 100 kali. 70 75. Ya, ada bilang 60, 70. Kalau kita pun banyak-banyak. Sedikit-sedikit lain menggarik muncul awak itu dari hati itu astagfirullah. Taruh itu sekete astagfirullah. Manis takfara istighfar, ya ada hadisnya itu. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah dilepaskan dia daripada penderitaan, dari kesempitan jiwa, kesempitan hidup. Makanya orang-orang banyak istighfar itu senang hidupnya, senang pengertiannya, bukan senang di atas nafsu, bukan senang ya orang pada umumnya kan senang di atas terpenuhi keinginan. Belum lagi senangnya di atas hamba Allah. Itu nambah kecian Pak Bet Lamu mampu berceritakan. Payah menemukan orang kini senang karena ketaatan, karena kejujuran. Misalnya, misalnya bukan Arifin itu panik awaknya, tak mengerti itu Arifin itu. Ya Arifin orang yang kenal Allah, bukan yang orang yang apa ini yang ya pokoknya orang yang senang sebenarnya itu adalah senang dia betul-betul sudah menjadi hamba Allah. Pada umumnya senang kita kan senang kalau terpenuhi kebutuhan, misalnya badan masih sehat, uang ada, pekerjaan ada, orang jadi sifatnya masih keinginan tadi. Misalnya kalau ini maaf saja kita menjadi aparatur atau pejabat yang pemimpin, tapi kita betul-betul jujur sekali, malah
barang awak nanti makannya. Terasanya bang itu bukan supaya dipuji orang, tapi karena begitu kata Allah. Jarang menemukan itu. Begitu pula sedih. Banyak pula kita temukan sedih bang kau tidak menantui di orang tua. Rupanya itu karena sudah tinggal sebatang kara, badan sakit-sakit, uang tidak ada. Tapi kalau sedihnya misalnya ndak yang mau jadi hamba Allah itu rancak tuh, jarang mana sobok menangi alunnya dan jadi orang elok lain. Masih lalai dan jadi di dunia ini yang saya temukan termasuk mungkin diri saya ya, saya tidak pula mengklaim pada umumnya itu senang orang karena masih terpenuhi kebutuhan. Sedih dia karena tidak terpenuhi. Nah, dia makan nangkare gigi nak adolai. Pasu agak ibu tu awak yo nak bisa awak ledonya tuan-tuan selam makan awak gigi awak dah. Tak ada dah. Ya, tadonya lah sama awaknya. Jadi ikut kaji awak ke memang mendalami jadi yang berbahayanya ini. Ya. Tapi ya masih tersisip di dalam hati kecil mungkin mengenai ahrasan nas alal hayah itu ya. Alal hayat. Iya, iya enggak? Cobalah bayo awak masih ada enggak perasaan hendaknya kalau bisa ya ado hidup seketek lain. Iya, masih ada tuh. Untuk bertobat. Untuk bertobat, Pak. Jadi itu makanya sama-sama ya banyaklah kita bertobat. Kalau sudah banyak bertobat, apalagi yang kedua kira-kira mengiringi? Beramal soleh. Iya, beramal soleh. Ya, amal soleh biasanya sekecil apapun bisa jadi amal soleh dengan catatan apa itu? Ikhlas. Ikhlas itu betul, ikhlas itu terbawa. Itu terbawa dari tapi ada yang melatar belakangnya kenapa bisa ikhlas, kenapa bisa jadi amal soleh. Demi Allah. Nah, sebenarnya enggak itu karena dia menuntut ilmu untuk itu. Jadi mengertinya. Iya. Bisa menuntut ilmu. Iya, itu makanya ada orang dibuatnya mendaki-mendaki. Lupa saya, Profesor Tasman Yakub dulu bilang sama saya itu ada bukunya, tak kemana nggak bertemu lagi. Awak kok katanya mendaki beberapa bukit. Itu kajian tasawuf juga itu. Pertama Bukit Taubat katanya. Jawa kau tarikh Taubat. Sudah itu yang kedua Bukit Ilmu mungkin. Tapi sebenarnya bisa juga pertama itu Bukit Ilmu beriring dengan Bukit Taubat. Biasanya orang betul-betul bisa taubat itu kan karena ada ilmunya. Lah mengartinya bahwa awak boneko bisa bahwa Allah begini, ngerti bana itu mah kok capeknya taubat. Jadi antara apa itu sama-sama itu ya ilmu, taubat, amal. Itu terbawa maka bisa ikhlas, maka bisa mengerti sekecil apapun itu adalah menjadi amal soleh. Lah mengertinya innamal a'malu binniyat. Itu maka kalau saya mengatakan ilmu jangan hanya ilmu mencari kehidupan makan, harus mengerti hakikat dari ilmu. Ya, kalau hakikat dari ilmu itu sebenarnya kan sampai kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya pula ya, ada pula Tuhan yang enggak sebenarnya. Memang Tuhan sebenarnya cuma memahami sampai kepada Tuhan sebenarnya itu memerlukan ilmu juga. Ya. Baru teringat saya tadi. Kenapa kita semuanya ini kok bertambah umur, kok bukan bertambah tajam pemikiran, bukan bertambah kuat, bukan bertambah coga, bertambah cantik.
Siapa bisa jawab menurut Al-Quran? Ya, sudah disebutkan dalam surat Sajadah, Pak. Dipanjangkan umurnya, dikembalikan pada Semula. permulaan. Ya, dikembalikan seperti anak-anak surat Yasin ya. Iya. Ya. Tapi pertanyaan saya, itu kan sudah dirumuskan Allah. Kenapa begitu? Karena sudah ada sumpahnya waktu di dalam rahim. Oh ya, kalau soal supaya ada generasi, lebih banyaklah generasi lain. Iya, regenerasi. Oh, supaya enggak, kan masih banyak planet ini. Ke langit pun masih ada. Nah, itu sudah di apa? Jadi sebenarnya bukan itu, karena itu maka disebutkan di dalam Fatihah itu Rabbul Alamin. Berarti pemutaran, pengendalian siklus perputaran itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa begitu? Allah yang tahu kenapa dibegitukannya kita. Cuma kalau dipikir-pikir itu, ada yang mengatakan supaya berganti generasi. Ya, oke saja. Tapi yang jelas, ya kenapa ada siang malam, kenapa ada air, kenapa ada bintang, kenapa ada semuanya. Itu jawabnya sudah dikumpulkan bahwa Allahu Rabbul Alamin. Jadilah di setting tuh. Siapa yang bisa men-setting dia memang itu yang disebutkan Rabbul Alamin. Cuma mengenal Rabbul Alamin itu yang menghabiskan pemikiran. Lihatlah keterangan ayat-ayat, hadis-hadis, pendapat filosof. Nanti ketahuan tuh mana yang bisa sampai, mana bisa yang tidak. Jadi itu makanya masih teringat tadi, kalau berangan-angan supaya tambah panjang umur, supaya lama hidup, ya bolehlah, itu mungkin selintas-selintas bagi yang kita yang sudah paham, enggak lagi. Yang ada ilmu, udah. Itu hanya angan-angan. Angan-angan. Iya, Ya. angan-angan. Angan-angan ya. Iya, Pak. Tapi walaupun angan, biasanya yang angan-angan itu lama enak dinikmati atau sebentar? Sebentar. Lama dinikmati angan-angan. Misalnya angan-angan mau pergi ke Jakarta. Sebentar cuma. Sampai Jakarta. Iya. Angan-angan tadi masih enak. Enggak lagi. Sudah tercapai angan-angannya. Sudah tercapai angan-angan, enggak lagi. Misalnya makan lontong. Iya. Perut sedang lapar. Enak. Iya. Enak kalau punya lontong. Enak. Ya, mau dimakan lagi, satu piring lagi. Tidak enak. Enggak enak lagi. Di mana yang enaknya terus melekat? Di surga. Itu hebat. Tapi jangan ditinggalkan yang enak, yang sebentar ini pula. Ya, dipakai juga. Habis ngaji pernah coba. Ya, itu. Jadi itu ya. Jadi sampai di sini pelajarannya yang ahrasan nas alal hayah, ya. Ahrasa apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi bukan alal hayah, ala hayah. Baru lanjut di sini terlibatlah ini. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Ini sakabe lo kok. Iya. Kok sakabe lo kok? Kasih merah ya supaya beda dia. Barakas sanangnya di orang teknologi ko ya. Semoga Allah membalasi kebaikan mereka. Amin. Gue Bani Israel.
Ah, nggak tahu lah, Pak. Pokoknya si anak membuat lah. Kalau awak kau membaca dan bisa, ini kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka awak jangan bawa cemeh-cemehan lah. Lah, Pak, kira-kira kalau tenang ada orang membuat teknologi yang mau ngecek itu senang hati ya. Ya Ustaz Pak Damani kawan. Tenang hatinya. Ya, senang hati. Bahwa ada membaik panjang. Nah, ya. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Pertanyaan saya. Di sini kan wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Ya. Orang-orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, cita-cita mereka, keinginannya supaya diberi umur 1000 tahun. Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi yang ditafsirkan oleh Pak Nawawi, kehidupan dunia. Ini yang ditafsirkannya Ya, kekal di dunia. kekal di dunia. Kalau orang musyrik, Ingin hidup 1000 tahun. nggak 1000 tahun. Apa bedanya itu? Semuanya, Guru. Sama. Nanti 5 balik. Nanti berapa mo? Istilah bahasa Minang? Berapa mo itu? Tanggal Tanggal 20. 20. Itu apa? Pak Zeni itu. Saya jawab itu. Iya, tanggal 20 nama itu. Iya Pak Zeni ya. Iya. Itu orang Minang tahu tuh. Ambo dulu bingung lah Ambo tanggal 20-nya. Berapa lah tanggal 20? Kira 15 setengah. Apa tuh? Tanggal 20 tuh bingung Ibu Sabrina. Apa kan itu? Udah pernah hanya kata. Tanggal 20 berapa Ibu Sabrina? 5 balik. 5 balik. Oh, makasih juga. Iya tuh. Tidak penuh ke 20, tapi lebih separuh. Oh, Jadi itu monggo dikasihan orang tuh. Jadi antara ingin berangan-angan 1000 tahun semua hidup kekal di dunia, semuanya tuh nyon. 5 balik tanggal 20. Rp3 setengah 8. Ambo ko lah gaek di kampung Ibu Didi ko mah. Lah paham no putar-putar. Lah jadi ini dia. Jadi wa minan nasi wa minal ladzina asyraku, dari golongan orang-orang yang mempersekutukan mereka, berarti sini ada maf'ulnya nih. Ada maf'ul disembunyikan sini. Apa maf'ulnya kira-kira? Yang asyraku ini. Hum. Mana pula hum? Itu fa'ilnya tuh. Oh, baiknya, ya. Yang maf'ulnya apa kira-kira? Dan dari orang-orang yang mempersekutukan mereka, pasti ada yang dipersekutukannya. Yang dipersekutukannya siapa? Ya, waduh, lah, Guru. Bukanlah. Itu keinginan mereka, di antara mereka. Di antara mereka orang musyrik ini ada menginginkan kalau umur 1000 tahun. Cuma yang maf'ul di sini disembunyikan mana? Alladzina asyraku. Ya, sudah ada dalil menunjukkan bahwa yang mereka sepersekutukan tentu Allah, tentu Tuhan. Lai paham tuh? Cobalah. Coba terjemahnya dulu, terjemah sampai apa? Sampai sanatin. Coba Ibu Sabrina mulai wala tajidan lambat-lambat terjemahnya menurut terjemahan Departemen Agama atau terjemahan lain. Coba. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal Enggak lagi. Nah, mulai dari atas Pak. Wala tajidan. Ulang dari atas balik. Lambek-lambek. masing-masing mereka ingin Bukan agar diberi
Bukan dari wala tajidan, nah dari pangkanya bana lambe-lambe. Dan sungguh Ah, kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. sudah sampai situ. Di situ tambah pengetahuan kita terjemahan orang ini. Bahkan katanya lebih hebat dari orang musyrik. Kalau awak bilang tadi 15 sama 20 lah. Kalau orang musyrik 1000 tahun. Coba terjemahan itu terjemah Pak Zaini. Coba terjemahan yang lain. Coba lambat-lambat. Ya. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Dan masing-masing mereka, udah sampai di situ ya Pak? Terus sekali lagi. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Di sini ada kehebatannya lagi. Jadi hampir sepakat tuh. Lebih katanya lebih. Tapi yang menunjukkan lebih sini mana? Dan orang masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan. Enggak, itu belum lagi enggak. Belum. Kalau padahal itu belakang. Yang lebih yang di atas. Enggak, ulang lagi dari atas. Coba Ibu ulang lagi. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Ini Pak. Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Ya. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Terus? Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Sampai situ. Ya. Kenapa terjemahan itu dibuat lebih tamak dari orang musyrik? Rasa itu kan isim takdil, Guru. Nah, itu yang pelajaran kita itu. Itu makanya kalau ada isim tabdil ahrasa ini kan isim tabdil lebih artinya. Ya. Kalau ada isim tabdil maka di belakangnya biasanya ada min. Ini dia. Min, bandingnya min. Bandingannya. Misalnya haza akbar min haza. Gitu. Atau haza atwal min haza. Ini lebih besar daripada dari ini. Yang ini. Ini ajmal, lebih bagus. Nah, itu makanya takbir itu begitu dia. Allahu Akbar. Tapi nggak ada min. Itu yang dipertanyakan orang. Min alamin. Yang ada minal alamin. Jadi kami di UIN, berdua yang kami begitu pendapat kami dulu. Yang lain ngotot saja. Jadi seluruhnya. Jadi itu makanya di sini dibuat lebih. Jadi pengertiannya begini tuh. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Tapi enggak pakai waw ndaknya. Aminal lajina asraku ya wadu ahaduhum lau yu'ammar alpasana. Tapi ini ada waw lagi. Berarti diulang 2 kali dia. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah cie. Itu diulang cie lain. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Yang menjadi apa juga di sini kan lebih tamak dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yawaddu ahaduhum, tapi di sini diterjemahnya kan masing-masing tadi. Ya. Mana yang menerjemahkan masing-masing sini? Kalau yawaddu, apa situ terjemahannya Ibu?
cari apa terjemahan kata yawaddu. Yawaddu bentuk apa yawaddu? Yawaddu. Bentuknya dulu. Bentuk yawaddu bentuk apa? Mana? Fi'il? Mudari. Mana dia? Mudari. Mana Yawaddu. fa'ilnya? Huwa. Jangan. Oh, yawaddu. Kan ada Fi'il ahadu. mudhari. Mana fa'ilnya? Ahadu. Ahadu. Kan ada ahadu. Tapi kalau terjemahannya apa dibuatnya Ibu Sabrina? Ahadu. Coba terjemahkan. Ahadu tiap-tiap mereka. Tiap-tiap mereka. Padahal kalau terjemah ahad apa? Nggak, mungkin ada home-nya. Ini Satu. tiap-tiap aja. Itu maka dibikinnya terjemah tiap. Kalau aslinya kan satu itu. Ahad. Ya, satu. Jadi, artinya satu. Jadi mengangan salah satu mereka. Jadi diterjemahkan mengangan masing-masing mereka. Ya. Ya. Yawaddu itu artinya kan menginginkan. Waddu. Menginginkan Ya, masing-masing mereka. Mereka siapa ini? Orang yang tadi orang musyrik. Jangan. Orang musyrik. Iya, orang-orang musyrik. Mm. Orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang musyrik menginginkan yang diinginkannya nih. Apa yang diinginkan mereka? Ini jadi maf'ul ghairu sarihnya nih. Dua maf'ulnya juga. Hum ini lau yu'ammaru alfasana, jumlahnya ini maf'ul ghairu sarih juga. Kalau hum sarih, jadi andai kata kalau diberi umur. Tapi di sini masing-masing tentu ahaduhum ini yang diulang di sini naibul fa'ilnya kan yu'ammarin. Jadi menginginkan masing-masing mereka, andai kata diberi umur masing-masing mereka akan 1000 tahun. Itu keinginan daripada orang musyrik. Kalau orang Yahudi itu makanya Pak Nawawi menerjemahkan ahrasan nas al-hayah, berarti dia baqa. Jadi sebenarnya sama, yang isinya lamalah hidup. Iya. Sekarang baru ditanyalah kepada kita. Kan kita sering juga itu, kalau bisa, yuk panjang umur anaknya. Apa itu? Alasan mola aja. Itu. Tapi jangan tuduh apa alasan mau berang orang. Mulai itu. Mulai ada keinginan awak mati itu mah. Di situ hebatnya Quran, kalam Allah, jadi ubeknya. Jadi kalau begitu tidak perlu dia nganangan panjang itu. Tidak lah. Dan tidak perlu supaya matilah. Itulah ditentukan. Mumpung ketentuan tidak lo tahu. Maka jangan dimain-mainkan hariku. Laulah fadlullah alaikum warahmah. Jadi sekecil apapun tidak berlalu begitu, tapi dia menjadi amal soleh. Baik itu cara. Enggak amal salah. Bukan amal salah ya. Sebab ada sebab tidak sampai situ kaji, karena kehidupan akhirat itu lebih parah lagi. Tapi dibaliknya kalau kita menggunakan sebaiknya, kehidupan akhirat itu hebat lagi. Kalaulah sampai ilmu kasinan, itu nanti tadi taubatnya batua, amal salehnya rancak, gitu. Maka sananglah hidup. Sadonyo kita sama-sama tanang itu tatma'innu qulub bizikrillah. Tapi kalau dibaca-baca ya jadilah untuk pertama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu baru kita tamatkan di situ. Wa ma huwa, balik huwa. Makanya kadang-kadang tidak putus pemikiran ambo kalau. Masih banyak awak tanya-tanya guru-guru dan tidak dianya. Dianya apa kok? Wa ma huwa. Akama balik domir. Kama huwa. Yang dimujizah. Jadi bisa dibalikkan domir, tapi lah jadi masdarnya mulai yu'ammar mulai yu'ammar alpasanahko dihukum jadi kepanjangan ke umur.
Ya, dengan Umur? kepanjangan. Jadi tidak mungkin umur saja dong. Oh, enggak. Umur kan tidak ada di sigogeda. Iko Enggak. damir. Iko nan ada fiilnya. Jadi fiilnya, fa'ilnya, maf'ulnya diramu seperti kerupuk sirah dan begitu ke makan lontong tuh. Dirameh. Jadi diramu masdarnya itu menjadi balik huwa kok jadi. Jadi kepanjangan umur atau kebakaan umur itu mereka mengira dijauhkan dari azab. Diulang balik sih kok. Kan ikut diulang balik masdarnya kok. Dengan diperpanjang umur itu biar pandangan orang. Tapi yang memandang ini tentu orang Yahudi. Kalau orang non musyrik, nyola apa? Ndak nyonantakan adinya adalah memang seperti itu. Kalau ikut kan nampak galianya ditukanya kitab macam-macam lah terus. Dengan panjang umur atau lama itu dia akan dijauhkan muzahzih dari azab. Berarti tidak akan ditemukan itu katanya. Dikunci di Allah wallahu basirum bima ta'malun. Di situ wow di sini sedang sebenarnya tapi ini kok pakai apa kok pakai padahal di situ terjemahnya Bu. Padahal, Pak. Lain padahal. Lain, Pak. Berarti Padahal. jadi bukan jadi wow-nya wow apa tuh? Wow hal namanya. Wow. Bukan wow dan lain. Bukan wow kasam. Padahal Allah sangat melihat apa saja yang mereka lakukan. Biar yang melakukan oleh Yahudi yang menukar-nukar isi kitab, biarpun orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah atau mempersamakan. Jadi dengan sikap yang tidak baik, mereka akan menerima menurut dugaan dia kalau panjang umur akan lupa. Enggak. Kalau di awak biasanya panjang umur bukan supaya enggak diazab. Tapi apa biasanya? Coba. Ayo lama-lama. Supaya lama menikmati. Lama pergi jalan-jalan, lama poso semua kawan, lama bermain-main sama cucu, lama menjabat, lama macam-macam lah. Lama makan apa di lapau, lama macam-macam lah tu. Nggak, Pak Tommy, Pak Haji Tommy. Lah, itu kajian itu mangko awak kajian nerancak, kok kan satu ayat baru tuh. Iya, Itu pakai kul pangkanya dulu kok. Sudui awak dibuatnya pakai kul kok. Kok. Kan ayat kul di atas dulu. Mana tuh? Kul ala ayat 94. Belum di sebelumnya. Ini. Ini kan kul. In kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas apa tamannul maut. Kan gitu. Sekarang dilanjutkan lagi nanti untuk berikut. Rupanya belum belajar kita. Menurut perasaan saya sudah tadi. Ada. Ini lagi. Kul berikut lagi. Untuk menjawab kul ini nggak bisa. Kul ini lagi. Datang kul kedua. Mangkana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini nanti akan dibahas. Itu mengko sanangnya orang kalau mengerti susunan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia saya dibuat bahasa pokok terjemahan tidak nampak model tadi itu dong. Memang terjemahan itu mendekati. Kadang-kadang kalau dicari, kenapa di sini diartikan lebih parah dari orang musyrik? Dijawab Pak Bet tadi karena di sini terdapat isim tabdil. Tapi kalau mengecian takbiratul ihram akbar itu tabdil, mengotot-ngotot. Lalu sebagian guru tidak paham minyo gitu ya. Jadi kami berdua paham Zaini nyola almarhumlah orang maralabuh. Ikulah pada manit fayah orang kuy. Padahal lah dikicen di Al-Quran minal alamin atau min kulli syai'. Min kulli segala sesuatu. Jadi awak bacakan Allahu Akbar supaya pengakuan itu merasuk ke dalam diri. Gitu ya. Ya sampai sini pelajaran kita hanya tidak ada jalan bagaimanapun pengalaman atau yang akan ditempuh hanyalah pertama dengan doa.
Jadi doa jangan yang terakhir ya. Ini kan pertama doa, akhirnya doa juga. Doa. Allahumma Fakihna faqih. Allahumma faqihna Fakihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Boleh ditambah wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang gabung itu ya, taubat, perbanyak, cari ilmu, amal soleh. Itu aja kita pakai. Kalau sudah ada ilmu mencakup, tidak ria, tidak macam-macam, sudah dapat itu. Apa? Tubu ilallah, sudah itu. Utlubul ilma, sudah itu. Wa amilus. Itu gabung biasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ila liqa. Ma'assalamah. Aywa.